Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general, mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, aku shuffle dulu ya kartunya, dan kita akan segera mengetahui mengenai kira-kira apa nih yang dia rasakan kepada kamu. Untuk kamu yang sedang dalam tahap pendekatan, untuk kamu yang sedang mendekati seseorang, atau untuk kamu yang memang sedikit penasaran nih, kira-kira rasa apa nih yang dia pendam, ataupun pikiran dia terhadap kamu yang selama ini mungkin belum sempat dia ungkapkan ataupun utarakan ya kepada kamu. Aku akan ambil total 5 kartu dulu ya. Oke, di sini kita sudah ada 3 kartu dan kita akan ambil 2 lagi ya. Oke, kita sudah ada 5 kartu ya, teman-teman. Ada di Emperor, di Empress, Temperance, Page of Swords, dan Eight of Wands. Oke, untuk teman-teman Capricorn di sini kalau aku lihat, di sini dia melihat berpendapat bahwa kamu itu benar-benar melengkapi hidup dia ya. Dia melihat sosok pasangan ideal yang selama ini dia impikan, yang selama ini mungkin ada di pikiran dia, mungkin yang selama ini dia bayang-bayangkan ya, sosok pasangan seperti apa yang dia inginkan untuk menemani hidup dia, itu semuanya itu dia temukan di dalam diri kamu. Karena di sini ada di Emperor, ada di Empress, dan ada di Temperance ya. Dari sisi kepribadian kalian itu cukup berlawanan ya. Mungkin kamu kalem, dia cukup ceria, ataupun misalkan rame lah ya. Mungkin kamu orangnya cenderung tenang, cenderung perhitungan, cenderung segala sesuatu dipikirkan. Mungkin dia orangnya cenderung gerasak-gerusuk nih, cenderung gerasak-gerusuk, cenderung lebih spontan, dan cenderung mungkin agak ya ceroboh juga ya dalam hal tertentu. Tetapi dia suka menyukai tantangan. Di satu sisi mungkin kamu lebih menyukai sesuatu yang stabil, mungkin dia menyukai sesuatu yang ada dinamikanya, yang ada variasinya. Oke, nah jadi sebenarnya sifat kalian yang sangat berbeda itu sebenarnya saling mengkomplement satu sama lain ya. Dia merasa ada banyak hal loh yang sebenarnya ingin dia cari dalam pasangan, yang selama ini dia impikan itu semuanya ada di dalam diri kamu. Oke, nah dia menganggap sebenarnya jangan-jangan selama inilah yang kamulah orang yang benar-benar dia cari, karena sebenarnya dia mencari sosok pasangan yang bisa menyeimbangkan dia. Oke, dia mungkin orangnya rame, dia mungkin orangnya suka berpetualang, bukan berarti dia mencari teman yang suka begitu, tetapi dia sadar bahwa ada orang, bahwa mestinya dia mencari pasangan yang justru agak berlawanan supaya bisa membantu mengendalikan dia, dan dia juga bisa belajar dari orang tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi justru karena saking berlawanannya nih kepribadian kalian ataupun sifat kalian, nah di mata dia kamu itu begitu menarik, sosok pasangan yang selama ini dia impikan. Pada intinya adalah seperti itu ya, secara general bagaimana perasaan dia ataupun pendapat dia ketika mengenal kamu. Oke. Ada Page of Swords sama Eight of Wands ya. Sebenarnya di sini sudah ada keinginan besar ya, udah ada niat yang cukup menggebu-gebu ya sebenarnya dalam hati dia, itu ingin segera mengajak kamu sebenarnya berkomitmen ya, ataupun ke jenjang hubungan yang memang lebih serius ya, entah untuk misalkan untuk berpacaran gitu ya. Oke, karena dia memang sudah istilahnya mantep banget ya, hatinya itu sudah sama kamu juga memiliki banyak kualitas positif, dan dia sadar bahwa kepribadian kalian yang saling bertolak belakang ini nantinya akan saling melengkapi satu sama lain. Karena itulah dia itu sebenarnya nggak ingin berlama-lama. Takutnya kalau dia makin berlama-lama, nantinya malah kamu malah nanti terlalu nyaman dengan dia, malah jadi di friendzone. Dia juga ada rasa takut seperti itu. Nah, tapi di satu sisi juga dia sebenarnya belum terlalu yakin apakah kamu memiliki perasaan yang sama dengan dia. Oke, nah karena itu dia agak-agak sedikit menarik diri juga nih. Dia berusaha untuk tidak
terlalu baper juga, tidak terlalu ngebet juga ya, tidak terlalu terlihat istilahnya desperate gitu ya, tidak terlalu terlihat kayaknya kok maksa banget sih pengen komitmen. Karena kalau aku lihat mungkin pertemuan kalian masih terbilang baru ya, mungkin hanya cenderung masih seumur jagung lah ya istilahnya gitu ya. Mungkin kamu hanya baru ketemu dia beberapa saat lalu, mungkin beberapa minggu, maksimal mungkin baru beberapa bulan. Artinya sebenarnya belum lama. Oke, memang sekilas dia tuh langsung merasa bahwa selama ini kamu loh orang yang dia cari gitu. Tetapi mungkin aja sebenarnya di sisi kamu merasa masih banyak loh dari diri dia yang belum kamu ketahui. Dan masih banyak juga mengenai diri kamu yang belum dia ketahui, dan kamu masih ingin membutuhkan waktu lebih banyak untuk memastikan apakah kalian memang cocok ataupun kompatibel dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih seperti itu. Oke, karena itulah dia juga sedikit mencoba bersabar ya, walaupun sebenarnya dalam hatinya sebenarnya udah menggebu-gebu banget gitu ya, ingin segera meresmikan hubungan ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman Capricorn, apa yang dia sebenarnya rasakan nih mengenai kamu ya. Kita akan coba ambil 5 kartu berikutnya ya untuk melihat apakah ada perasaan lain nih yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu yang ingin dia ungkapkan begitu ya. Ataupun yang selama ini cuma bisa dia pendam aja ya, dengan yang mudah-mudahan bisa jadi referensi atau pertimbangan kamu nih, bagaimana bersikap di depan dia, atau bagaimana caranya agar kamu bisa sama-sama melaju ya ke jenjang hubungan yang memang kalian berdua sama-sama ekspektasikan gitu ya, tanpa ada yang mengecewakan satu sama lain gitu. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu. Ada Ten of Cups, Four of Swords, Knight of Wands, Death, dan ada The Magician. Oke. Bottom of the deck ada The Fool ya. Oke, The Fool di sini. The Fool. Ya. Ya. Oke. Oke, teman-teman, 5 kartu berikutnya ya, ada Ten of Cups, Four of Swords, Knight of Wands, Death, dan The Magician. Di bottom of the deck kita ada The Fool ya. Oh ya, sebelumnya di sini kalau aku lihat ya, ada kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini berasal dari fire sign ya. Fire sign berarti bisa dari Aries, Sagittarius, ataupun Leo ya. Tapi tentunya karena ini adalah reading yang bersifat general, bisa dari sign manapun gitu ya. Tapi pada intinya memang dia orang yang cukup passionate ya, terutama dalam hal romantisme lah istilahnya ya. Ada kecenderungan bucin juga ya di satu sisi ya, tetapi pada intinya adalah ketika dia memang sudah merasa cukup yakin dengan seseorang, maka dia akan berusaha untuk mengejar orang tersebut ataupun melakukan apapun yang memang bisa dia lakukan untuk mendapatkan hati orang tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Istilahnya dia adalah sebenarnya tipe pejuang lah ya. Istilahnya kalau dalam kehidupan asmara itu selalu dia yang ingin memulai inisiatif duluan. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya ini memang cocoknya untuk fire sign ya, tapi sekali lagi bisa dari sign manapun. Oke, dari kelima kartu berikutnya yang di bawah kita akan lihat Ten of Cups ya. Sebenarnya kalau aku lihat dalam jangka waktu panjang hubungan kamu dan si dia ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar ya untuk berlangsung dalam jangka waktu panjang, dan tentunya juga benar-benar bisa membawakan kebahagiaan ya, kebahagiaan untuk kalian berdua. Karena si Ten of Cups ya, kebahagiaan emosional, fulfillment juga bisa diartikan seperti itu. Karena memang pada dasarnya sikap kalian saling berlawanan itu memang sebenarnya saling melengkapi. Oke. Nah, tapi karena di sini ada Four of Swords dan Knight of Wands, memang sebenarnya hal yang terbaik adalah tidak terlalu terburu-buru. Oke, karena sebenarnya kalian yang seperti tadi aku bilang ya, kalian masih banyak sekali hal yang masih belum kamu ketahui tentang dia, dan sebenarnya masih banyak juga loh hal yang dia belum ketahui tentang kamu. Dia hanya melihat istilahnya segelintir, sekilas saja ya, bahwa memang kepribadian kamu dan kepribadian dia berlawanan, dan memang dia itu istilahnya kamu itu tipe di pasangan yang dia selama ini dia impikan gitu. Jadi bisa dibilang mungkin rasa menggebu-gebu dia ingin segera berkomitmen itu pada saat ini hanya berdasarkan rasa ketertarikan semata dan ekspektasi gitu loh. Oke, jadi belum terlalu mengarah kepada realita. Karena biasanya kalau sangat baru ya istilahnya, kita kadang-kadang itu
kadang-kadang ekspektasi kita dan sekilas yang kita lihat itu istilahnya langsung mengisi hal-hal lain yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan realitanya. Karena itulah sebenarnya dibutuhkan waktu. Nah, masalahnya di sini adalah kalau aku lihat kamu orangnya cenderung realistis ya, kamu tahu bahwa namanya perasaan itu nantinya kalau memang kalian berjodoh satu sama lain dan memang rasa itu mutual ya, memang satu sama lain saling berbalas, rasa itu akan timbul dengan sendirinya, tidak perlu dipaksakan gitu. Nah, tetapi mungkin si dia orang yang kamu fokuskan ini karena saking passionate-nya lah ya dalam mencari cinta ataupun mencari pasangan yang ideal, maka mungkin dia memiliki pandangan yang agak beda nih sama kamu. Dia berpendapat bahwa memang ada satu peluang ataupun ada satu orang yang benar-benar sempurna di mata dia, maka memang kesempatan itu dia sama sekali nggak boleh dia lewatkan karena dia nggak pernah tahu kapan kesempatan tersebut datang kembali. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, ada Death, ada The Magician. Sebenarnya di samping kepribadian kalian yang memang saling bertolak belakang, sebenarnya ada tantangan lain sih, oke? Karena kalian mungkin masih belum pernah membahas prinsip hidup, rencana masa depan dan lain sebagainya yang ternyata sebenarnya kalau aku lihat di sini kalian juga masih banyak memiliki perbedaan. Oke, nah jadi kalau memang seiring waktu kalian bisa lebih dekat satu sama lain, saling mengenal satu sama lain, jangan lupa membahas ini juga ya, prinsip hidup, mungkin prinsip hidup, gaya hidup, rencana ke depannya, sebagainya ya, harapan masa depan, cita-cita dan sebagainya. Nah nanti biasanya ketika mulai membahas hal-hal yang sedikit deep ya, sedikit dalam seperti itu, nah baru perbedaan-perbedaan tersebut itu bisa lebih menjejakkan pikiran kedua belah pihak pada realita bahwa sebenarnya ketertarikan dan kecocokan kalian itu masih ada tantangan-tantangan loh di baliknya. Kurang lebih seperti itu, oke? Seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya sih kamu udah memikirkan hal ini ya jauh-jauh hari ya, bahkan di awal pertemuan pun kamu juga sudah, karena kalau aku lihat mungkin kamu secara emosional tuh lebih stabil, bukan berarti dia labil juga sih, tapi istilahnya mungkin kamu juga istilahnya sudah cukup berpengalaman dalam namanya asmara. Kamu juga tahu bahwa namanya cinta ataupun rasa suka ataupun rasa sayang itu nggak bisa dipaksakan. Nah, justru yang timbul dengan sendirinya itu adalah yang paling baik. Nah, tetapi mungkin ada perbedaan pengalaman juga yang dialami dengan orang yang kamu fokuskan tersebut. Oke? Nah, kira-kira kedepannya gimana nih? Ini bottom of the deck-nya The Fool ya, kiat, saran, ataupun nasihat ya bisa kita artikan yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu nih, untuk kelangsungan hubungan kamu dan dia. Di sini The Fool artinya adalah mengeksplor satu sama lain dan istilahnya ya seperti anak kecil ya, berbicara terus terang aja gitu. Nah, kalau aku lihat, pastikan kamu juga menunjukkan ketertarikan ya apabila memang kamu juga merasakan hal yang sama ya dengan si dia ya. Oke, kepada si dia, tunjukkan juga ketertarikan kamu. Bahkan kalau aku bilang ada saatnya mungkin kamu harus benar-benar ngomong ya secara verbal gitu bahwa memang kamu juga tertarik kepada dia gitu ya, dan kamu juga melihat kalian berdua ini kompatibel ya, walaupun berbeda kalian saling melengkapi dan memang kamu juga berharap hubungan kalian itu bisa dilanjutkan ke tahap ataupun jenjang yang lebih serius. Nah, tapi ada satu hal juga yang harus kamu bicarakan dengan dia bahwa kamu membutuhkan waktu lebih banyak untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Oke? Nah, mungkin ini ya hal yang perlu kamu titik beratkan gitu ya ketika bertemu dengan dia gitu ataupun ngobrol sama dia lagi gitu. Karena selama ini dia menganggap mungkin seperti kamu yang kesannya mengulur-ngulur waktu, mungkin seperti kesannya kamu yang hanya membagi sedikit. Kalau aku lihat mungkin di awal pertemuan dia langsung membagi semua cerita hidupnya ya, sedangkan kamu jadi pendengar gitu ya, karena kamu ingin mengenal dia lebih baik, sedangkan mungkin di sisi kamu nggak punya kesempatan untuk sedikit demi sedikit berbagi tentang kamu gitu. Nah, ini disalahartikan dengan dia, jangan-jangan kamunya nggak terlalu tertarik sama dia, padahal enggak gitu loh, oke? Nah, ini yang perlu kamu tunjukkan ke dia. Bahwa sebenarnya bukan berarti kamu nggak tertarik, tetapi kamu menginginkan sesuatu ataupun suatu rasa yang timbul memang dengan perlahan tapi pasti dibandingkan dengan cepat
kesannya maksa, malah nanti akhirnya terbakar ataupun padam malah ya. Lebih parahnya lagi padam gitu, tiba-tiba hilang gitu semua passionnya di tengah jalan gitu, dan kamu nggak ingin hal itu. Berikanlah pengertian kepada dia sehingga dia juga sadar bahwa sebenarnya rasa kalian itu saling saling terbalaskan lah istilahnya, tetapi memang kamu membutuhkan waktu lebih banyak. Dan mudah-mudahan setelah kamu memberikan pengertian ini kepada dia, dia juga bisa lebih bersabar dan sedikit demi sedikit mulai sedikit mengontrol emosinya juga ya, agar kalian bisa lebih saling mengenal satu sama lain dalam fase-fase ataupun tahap yang memang nyaman ya untuk kalian berdua pada nantinya. Jadi nggak ada pihak yang ngerasa dipaksa harus komitmen dalam jangka waktu sekian dan sebagainya. Biarkan rasa itu timbul dengan sendirinya, dan nanti ketika memang hati kalian sudah sama-sama mantap, mudah-mudahan ya kalian bisa mengambil keputusan untuk melaju ke jenjang ataupun komitmen yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu ya para Capricorn. Terlepas dari seberapa resonate ya readingan kita pada kali ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan untuk kamu untuk mengambil keputusan yang paling tepat supaya kamu bisa berbahagia nantinya. Good luck ya untuk kamu para Capricorn. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.